Halo guys, ketemu lagi. Jadi kemarin tuh gue dapet kesempatan langsung untuk datang di acara launchingnya Asus, dimana Asus baru aja merilis beberapa ZenBook terbarunya. Nah, varian yang gue pegang saat ini adalah ZenBook UX333 FA. Jadi ini tuh varian terendah, dimana harganya sekitar 15.300.000. Ada juga varian di atasnya, nanti akan gue taruh di kolom deskripsi aja ya. Jadi emang bilang ngikutin launchingnya kemarin, Asus itu mengklaim UX33 ini tuh sebagai notebook 13 inch terkecil di dunia. Jadi pada saat gue ngeliat laptopnya memang terasa tipis dan minimalis banget sih. Nah, unit yang gue pegang ini dengan varian warna royal blue, dan untuk bagian atasnya itu dia berbahan metal. Ada juga desain daripada circle gitu, tapi dia nggak bertekstur. Dan di bagian bawahnya juga di sini metal juga. Berasa sih metalnya ya. Jadi walaupun dia punya lebar yang kecil, minimalis banget, tapi dia berasa banget compact dan juga solidnya. Sedangkan untuk beratnya sendiri itu terbilang ringan ya. Kenapa? Karena beratnya cuma 1,2 kg aja. Jadi bener-bener ya ngebantu lah daripada kalian yang suka mobile biar nggak berat gitu loh pada saat bawa si laptopnya. Lalu pada bagian sampingnya terdapat port jack audio, ada juga USB 2.0 dan juga micro SD card reader nih guys. Nah, micro SD card reader ini sebenarnya ngebantu juga sih pada saat kalian mau mindahin data dari micro SD langsung tanpa bantuan converter. Nah, sayangnya bagi kalian yang biasa buru-buru mindahin data gitu ya, dari kamera pakai SD card ke sini tuh nggak bisa. Jadi kalian harus pakai tambahan converter yang untuk membaca daripada SD cardnya itu. Beralih ke bagian kiri terdapat port power, ada juga port HDMI, ada juga USB 3.1 dan juga USB tipe C. Oke, langsung ngomongin bagian dalamnya. Jadi salah satu yang gue suka itu pada saat kita buka laptopnya itu akan ada engsel yang mengangkat bagian bodi bawahnya. Dan ini sih kayak menyesuaikan gitu loh, keyboardnya menyesuaikan dengan posisi tangan kita. Dan mungkin juga salah satu fungsi lainnya adalah untuk meningkatkan sirkulasi udara. Jadi laptopnya tuh nggak cepet panas nih guys. Nah, lanjut ngomongin bagian layarnya. Jadi rasanya ZenBook ini kayak nggak mau kalah sama smartphone zaman now, dimana dia punya bezel layar tuh minim tipis banget. Jadi berasa banget lega daripada layarnya karena screen rasionya tuh hingga 95% nih guys. Jadi emang kalau misalkan diperhatiin lebih detail, bezel kanan dan kirinya itu berasa banget tipisnya. Sedangkan bagian atasnya itu nggak setipis kanan kiri, karena disitu ada bagian kamera di mana salah satunya itu fungsinya sebagai face recognition. Jadi laptop ini terbilang sudah cukup kekinian, karena untuk unlock daripada si laptopnya itu kalian bisa pakai si muka kalian, wajah kalian yang terbilang cukup cepat dan akurasinya terbilang baik nih guys. Lalu untuk resolusinya ini sudah Full HD dan punya sRGB 100%. Jadi berasa tajam dan jernih pada saat gue gunakan untuk sekedar nonton ataupun mengedit video nih guys. Nah, salah satu yang bikin gue pesimis itu bagian keyboardnya. Gue pikir keyboardnya itu akan mengecil, ternyata enggak. Keyboardnya itu sama ukurannya seperti keyboard 14 in laptop pada umumnya. Nah, mungkin salah satu yang bikin gue kurang nyaman itu tombol powernya. Jadi tombol powernya itu sedikit mepet sama tombol delete dan juga backspace. Jadi suka kepencet nih pada saat kalian ngapus ataupun ngedelete nih. Oh ya, untuk bagian keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan LED backlight. Jadi ngebantu banget pada saat kalian mau mengetik di tempat yang cukup minim cahaya. Sedangkan untuk spesifikasi detail daripada si UX33FN ini ditandai dengan CPU Intel Core i5, RAM-nya 8GB, storage itu 256GB dengan SSD card, layar 13,3 inch dengan resolusi Full HD, OS-nya itu Windows 10. Jadi untuk performanya kalau dipakai untuk kebutuhan office perkantoran terbilang support banget. Lalu kemarin gue juga sempat coba untuk editing video, ternyata untuk nge-crop video 4K untuk koreksi warna ataupun render itu masih terbilang cukup support nih guys. Tapi catatan dari gue itu hanya digunakan untuk video simple ya. Jadi kalau misalkan videonya itu penuh dengan efek-efek sih rasanya akan berasa berat sih guys. Sedangkan untuk soal audionya, suara yang dihasilkan daripada speakernya itu terbilang asik. Kenapa? Tapi disupport dengan audio daripada Harman Kardon. Jadi kalian bisa langsung dengerin aja ya.
Oke, jadi kesimpulan akhirnya ZenBook 13 ini cocoknya bagi kalian yang punya mobilitas tinggi. Jadi pada saat kalian bawa-bawa kemana-mana, laptop ini tuh cukup ringan, cukup compact banget ya, cukup stylish juga. Jadi kalian tuh nggak lagi-lagi capek punggung, capek pinggang gitu, karena emang ringan banget sih laptopnya ya. Sedangkan untuk performanya kalau kebutuhan kerjaan kantor ataupun kerjaan kuliah ataupun sekedar ngedit video simpel-simpel aja, ini masih terbilang cukup support ya guys ya. Jadi selain punya performa yang baik, desainnya juga cukup stylish. Kenapa? Karena pada saat kalian meeting di luar nggak mungkin dong kalian bawa-bawa desain laptop yang biasa-biasa aja. Jadi untuk laptop ini terbilang desainnya itu premium ya. Jadi nggak malu-maluin banget lah pada saat kalian meeting di luar bawa laptop ini gitu kan. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe ke channel dan kasih tahu aja tentang laptop ini kayak gimana sih menurut kalian. Oke, sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.